Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih gimana caranya mengubah belajar dari sesuatu yang harus jadi sesuatu yang seru kayak petualangan? Nah, hari ini kita bakal bedar rahasianya, yaitu soal kekuatan media pembelajaran. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari sebuah masalah yang kayaknya kita semua pernah ngalamin deh, yaitu suasana kelas yang kaku dan ya ampun ngebosenin banget. Coba deh, ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih kamu duduk di kelas, dengerin guru ngejelasin, terus ngerasa kayak robot? Cuma jadi objek yang otaknya diisi materi, tapi semangatnya nol besar? Nah, kutipan ini nih, ngena banget. Peserta didik merasa sebagai objek atau robot, sekolah seperti penjara karena tidak bisa memunculkan semangat belajar. Dalam banget kan, kalau cara ngajarnya gitu-gitu aja, satu arah, ya jelas semangat belajar bisa langsung hilang. Kelas yang harusnya jadi tempat seru buat nemuin hal baru, malah jadi kayak beban. Terus akibatnya apa? Ya udah jelas. Siswa jadi bosen, materi yang susah jadi makin susah dipahamin, dan yang paling parah, potensi kreatif mereka, rasa penasaran mereka, itu semua jadi tumpul. Ini masalah serius loh di dunia pendidikan. Oke, udah cukup ngomongin masalahnya. Sekarang kita masuk ke solusinya. Dan inilah dia jagoan kita hari ini, media pembelajaran. Jadi, apa sih media pembelajaran itu? Gampangnya gini, media pembelajaran itu ya segala macam alat yang bisa jadi jembatan buat nyampein pesan belajar dari guru ke siswa. Apapun itu. Bahkan asal katanya aja udah ngejelasin semuanya, kata media itu kan dari bahasa Latin medius, yang artinya tengah atau perantara. Jadi tugasnya ya emang di tengah-tengah, jadi penghubung biar pesannya nyampe dengan benar. Oke, coba deh lihat diagram ini. Proses belajar itu sebenarnya kan komunikasi. Ada guru sebagai pengirim pesan, ada siswa sebagai penerima. Nah, media pembelajaran itu posisinya sebagai saluran atau channel yang nyambungin mereka berdua. Kalau salurannya jelek, ya pesannya bisa-bisa nggak nyampe atau malah jadi salah arti. Simple kan? Nah, yang keren dari saluran ini tuh bukan cuma soal nyampain pesan. Saluran ini punya semacam kekuatan super. Penasaran kan apa aja fungsinya? Yuk kita bedah satu-satu. Coba lihat deh, banyak banget manfaatnya. Pertama, jelas bikin belajar jadi jauh lebih menarik. Terus, bisa menciptakan interaksi, jadi nggak satu arah doang. Kerennya lagi, materi yang disampaikan bisa jadi seragam, jadi semua dapat kualitas yang sama. Belajar juga bisa jadi lebih cepat, dan hasilnya pun lebih bagus. Dan yang paling asik, kita bisa belajar kapan aja dan di mana aja, fleksibel banget. Jadi, gimana cara kerjanya? Kok bisa sekeren itu? Nah, pertama, media itu bisa narik perhatian siswa. Beda kan sama tulisan doang? Kedua, media bisa bantu memperjelas konsep yang abstrak. Sesuatu yang tadinya susah dibayangin jadi kelihatan nyata. Ketiga, dia bisa mengatasi batasan ruang dan waktu. Dan keempat, ini penting, bisa mencegah salah tafsir karena visualnya jelas. Terakhir, media itu bisa mengakomodasi berbagai gaya belajar. Ada yang suka nonton, ada yang suka dengerin, ada yang suka praktek langsung. Semuanya bisa terlayani. Oke. Teorinya cukup ya. Sekarang kita lihat gimana wujudnya di dunia nyata. Contohnya apa aja sih? Kita bakal lihat buat semua umur, dari anak TK sampai mahasiswa. Nah, ini contoh buat anak-anak usia dini. Buat mereka, belajar itu ya harus sambil main. Coba lihat, game-game edukasi kayak gini bisa ngajarin huruf, suara binatang, atau lagu-lagu dengan cara yang super seru. Mereka ngerasa lagi main, padahal sebenarnya lagi nyerap ilmu. Keren kan? Penting banget buat diingat ya, media itu nggak selalu berarti gadget atau layar. Nggak sama sekali. Bisa juga loh bentuknya board game fisik kayak gini, atau teka-teki kata. Intinya, apapun alatnya, digital atau fisik, selama tujuannya bikin belajar jadi interaktif dan menyenangkan, nah itu namanya media pembelajaran. Prinsip ini berlaku buat semua level loh, nggak cuma buat anak-anak. Pastinya buat siswa yang lebih tua atau bahkan mahasiswa, kontennya jadi lebih kompleks. Medianya bisa macam-macam, mulai dari video yang menarik, sampai aplikasi interaktif di HP buat ngebantu mereka ngertiin hal-hal yang rumit. Nah, semua ini, penggunaan media pembelajaran ini, pada akhirnya ngebawa kita ke sebuah perubahan yang fundamental banget. Perubahan cara kita mandang peran guru dan siswa di kelas. Coba kita bandingin deh cara lama sama cara baru. Dulu, sistemnya berpusat ke guru. Guru jadi satu-satunya sumber ilmu. Siswa ya cuma dengerin aja, pasif, dan penyampaiannya cuma lewat omongan. Sekarang, dengan cara baru, paradigmanya bergeser jadi berpusat ke siswa. Guru perannya jadi fasilitator. Siswa diajak buat aktif berpartisipasi. Dan pengalamannya jadi multi indera. Gak cuma dengerin, tapi juga lihat dan ngerasain. Beda banget kan?
Diagram ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Jadi, media itu bukan lagi sekedar alat bantu atau tempelan aja, bukan. Dia itu udah jadi elemen inti, jadi jantungnya ekosistem belajar yang nyambungin kurikulum, guru, sama siswa. Dengan adanya media, semuanya jadi nyambung dan kerja bareng dengan jauh lebih efektif. Nah, setelah kita bahas semua ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Dengan semua potensi luar biasa dari media pembelajaran ini, kelas ideal versi kamu itu kayak gimana sih? Apakah kelas itu tempat di mana belajar terasa kayak petualangan, bukan lagi sekedar kewajiban? Coba deh bayangin. Oke, segitu dulu dari saya. Makasih banyak udah nyimak.